Halo teman-teman, selamat sore. Berjumpa kembali di channel Lian Iwan. Kali ini saya akan bahas sedikit berbeda tentang miner ya, bukan tentang miner, tapi dari validatornya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimanakah cara untuk menjadi seorang validator. Nah, di sini saya akan mencoba menjabarkan caranya. Walaupun saya sendiri bukan seorang validator, tapi bagi teman-teman yang ingin menjadi validator, siapa tahu nanti ingin ya, tapi harus memiliki perangkat keras berupa perangkat PC yang nantinya teman gunakan untuk memvalidasi seorang delegator. Nah, di sini sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk mengklaim airdrop tes ini teman ya. Nah, itu yang pesan saya karena di sini masih tahap untuk menguji coba dari proses airdrop nantinya di aplikasi Satoshi ini untuk mining berikutnya. Nah, di sini kadang-kadang teman-teman yang baru mendaftar pasti menanyakan core kok nggak saya dapat, core nggak saya dapat, karena core itu sudah berakhir miningnya di tanggal 18 Desember 2022 kemarin teman-teman. Jadinya teman-teman wajib untuk menunggu mining berikutnya. Nah, ini adalah airdrop tes, ini adalah tes sebenarnya, tes TCA, TCB, TCC. Ini adalah tes yang nanti digunakan untuk pengujian saat miningnya tiba. Nanti akan ada airdrop kelas baru yang kelas dunia ya, airdrop baru kelas dunia. Nah, jadi teman-teman di sini saya coba menjabarkan apa saja cara untuk menjadi seorang validator. Nah, di sini saya kutip dari docs.scoredao.org yang saya ambil langsung dari Discord-nya. Ini namanya Discord, terlihat Discord di bagian atas. Di sini saya mencoba mencari cara bagaimana menjadi seorang validator. Kalau delegator sering saya infokan bagaimana caranya untuk menjadi delegator, tapi untuk validator itu di sini seperti ini. Kita coba saja cek di sini, teman. Cara menjadi seorang validator, teman. Oke, cara menjadi validator di core. Nah, di sini di buku putihnya saya coba saja baca dari awal, teman ya. Coba saja baca dari awal. Cara menjadi validator di core, buku putih teknis. Bagi mereka yang ingin menjadi validator di core blockchain, kami sangat menyarankan untuk membaca white paper teknis kami. Apa itu validator? Validator di core bertanggung jawab untuk memproduksi blok. Nah, bertanggung jawab untuk memproduksi blok, teman, dan memvalidasi transaksi di jaringan core. Memvalidasi. Menjadi validator memerlukan pendaftaran dengan jaringan dan mengunci deposit inti. Nah, mengunci deposit inti yang dapat dikembalikan untuk dimasukkan ke dalam set validator sesuai aturan pemilihan validator. Siapapun dapat melakukan deposit dan menjadi validator di core. Mengunci deposit core, maksudnya core sebenarnya, intinya core. Nah, dia wajib untuk melakukan deposit core nantinya dan akan dikunci, teman ya. Akan dikunci. Nah, setelah itu daftar. Sebelum Anda mendaftar sebagai validator di core, Anda perlu menjalankan full node dalam mode validator. Full node, teman. Silakan baca cara menjalankan core full node. Intinya full node ini kita harus memerlukan perangkat keras berupa hardware dan software di dalam bentuk PC ya, dalam bentuk komputer. Itu ada spesifikasinya yang nanti diperlukan. Jadi teman-teman harus memiliki perangkat tersebut. Cara cepat untuk memeriksa apakah node berhasil berjalan dalam mode validator adalah dengan membuka file log dan mencari pesan kesalahan. Validator tidak sah. Kesalahan ini terjadi setelah node ini terdaftar sebagai validator dan dipilih ke quorum validator beberapa waktu kemudian. Setelah berhasil menjalankan full node, cara termudah untuk mendaftarkan validator adalah menggunakan website stick. Klik register tombol di kanan atas. Nah, di sini seperti ini ya, saya jelaskan secara seperti ini. Situs web saham mainnet, yaitu di sini seperti ini teman, https://scoredao.org. Situs web pasar testnet, https://validator.test.btcs.network. Ini untuk tes-tesnya. Anda perlu menyediakan alamat konsensus yang dikonsumsi untuk menjalankan full node. Alamat biaya, alamat yang digunakan untuk memerlukan biaya komisi. Komisi pendapatan yang terima validator dibagi antara validator dan delegatornya. Porsi yang masuk ke validator dihitung menggunakan nilai yang didapatkan di sini. Artinya sudah diterapkan untuk nilainya. Total deposit, jumlah core yang dapat dikembalikan yang diperlukan untuk dikunci, jumlah minimal diatur ke 10.000 di testnetnya. Nah, ini bagi 10.000 di testnetnya, teman.
Pemilihan validator. Setiap hari, 21 validator dengan skor hybrid tertinggi dipilih ke set validator. Nah, apa itu teman hybrid tertinggi? Artinya itu mencerminkan citra dari seorang validator. Kalau sudah bagus, dia akan memiliki skor tertinggi dan akan dipilih setiap harinya 21 validator saja yang terbagus. Sehingga bertanggung jawab untuk memproduksi blok di jaringan core untuk keseluruhan putaran. Pada blok terakhir dari setiap putaran, akumulasi hadiah untuk putaran tersebut akan dihitung dan didistribusikan dan quorum validator untuk putaran berikutnya juga akan ditentukan. Untuk detail lebih lanjut tentang pemilihan validator, silakan kunjungi paper teknis online yang ini, pemilihan validator. Bagi teman-teman yang ingin nanti melihat bagaimana caranya secara detail, nanti saya juga lampirkan di deskripsi video untuk link ini teman-teman agar membaca lebih paham nantinya. Dapat mengklik linknya ini. Anda dapat memeriksa status validator di situs web PASAK. Validator terpilih akan ditandai sebagai aktif normal. Untuk informasi lebih lanjut tentang status validator, silakan periksa bagian lampiran di bagian akhir. Set validator akan diperbarui pada pukul 00.00 UTC setiap hari. Jadi setiap jam 12 malam itu akan diset validatornya untuk diperbaharui. Jadi mana yang terbaik itu yang dipakai teman-teman ya. Dan jumlahnya 21 validator. Anda juga dapat mencari alamat konsensus pada pemindaian core untuk melihat riwayat pembuatan blok validator. Hadiah. Dua kategori hadiah untuk validator adalah 1. Hadiah dasar atau core yang baru dicetak, dan 2. Biaya yang dikumpulkan dari transaksi di setiap blok. Transaksi di setiap blok itu akan dikumpulkan dan hadiahnya adalah core juga teman. Validator diharuskan untuk berbagi hadiah dengan delegator. Nah, yang mempertaruhkan core mereka dengan mereka selain kekuatan hash yang mendelegasikan. Mengingat setiap validator memiliki probabilitas yang sama untuk menghasilkan blok, dalam jangka panjang, semua validator yang stabil harus mendapatkan porsi hadiah yang sama. Porsi untuk validator sendiri, biaya komisi, akan dirujukan ke alamat biaya mereka secara langsung saat sistem berputar. Untuk detail lebih lanjut tentang hadiah, silakan kunjungi web paper teknis online. Nah, seperti itu teman ya. Kalau saya informasikan waktu ini untuk validator dengan delegator itu, jika validatornya memiliki komisi yang banyak, jadi kalau delegatornya itu memiliki APR yang tinggi. Jadi jika ingin sebagai delegator, pilihlah APR yang tinggi dan juga hybrid score yang tinggi. Jika ingin menjadi seorang validator, pilihlah komisi yang banyak, komisi yang tinggi dan APR yang kecil seperti teman-teman ya. Memotong. Core telah berhasil mengurangi sebagian besar serangan dengan berbagai cara yang diberikan di seluruh buku butik teknis. Namun, kami juga memilih untuk menerapkan mekanisme slash plus jail atau ejection untuk mencegah lebih lanjut perilaku berbahaya. Nah, ini maksudnya jika teman-teman melakukan kesalahan atau misalnya tidak memprediksi suatu blok dengan benar, kalian akan dipotong untuk koin kalian, untuk core kalian yang nanti adanya di yang ditahan tersebut teman-teman. Nah, itu adalah kesalahan atau jailnya menjadi validator akan dipotong. Verifikator dapat mengirimkan bukti agar validator dipotong dan dipenjara untuk kasus yang berbeda. Dua kasus penting yang dapat di-slash adalah ketidaktersediaan dan penandatanganan ganda. Ketidaktersediaan ditangani oleh validator sendiri dalam algoritma konsensus dan penandatanganan ganda diserahkan kepada pemverifisi eksternal. Lampiran-lampiran status validator. Nah, di sini ada namanya keterangannya. Validator terpilih di babak tersebut aktif biasa, aktif menolak. Validator terpilih dalam putaran menolak untuk menerima delegasi, tidak memenuhi syarat untuk pemilihan berikutnya. Nah, sini aktif di penjara. Validator terpilih dalam putaran memicu kejahatan dan di penjara, tidak memenuhi syarat untuk pemilihan berikutnya. Tidak aktif atau antri atau queued misalnya, terdaftar, tidak terpilih tetapi memenuhi syarat untuk pemilihan berikutnya. Oke, jadi kalau queued itu artinya dia antri, tidak ada yang melakukan delegate pada validatornya teman. Tidak aktif atau menolak, terdaftar, menolak menerima delegasi, tidak memenuhi syarat untuk pemilihan berikutnya. Tidak aktif di penjara, terdaftar di penjara, tidak memenuhi syarat untuk pemilihan berikutnya. Tidak aktif, terkunci, terdaftar, tidak cukup deposit, tidak memenuhi syarat untuk pemilihan berikutnya. Nah, jadi jika tidak depositnya tidak cukup, mungkin kebanyakan melakukan kejailan, maka akan tidak terpilih untuk berikutnya. Tidak aktif atau tidak valid, artinya tidak terdaftar.
Nah, itulah cara-cara teman untuk menjalankan seorang menjadi validator. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi validator, siapkan perangkat kerasnya, perangkat komputernya yang bagus, dan di sini syaratnya juga saya lihatin dulu untuk menjalankan full node-nya atau syaratnya seperti apa. Ini sistem requirement-nya teman-teman atau perangkat lunaknya, yaitu diminta berjalan di Mac OS dan Linux. Ini yang diminta. Perangkat kerasnya nanti bisa teman-teman baca. 1 TB ruang disk kosong, 4 core CPU dan 8 GB memori RAM. Ini penting juga namanya koneksi internet broadband dengan kecepatan download 5 MB per detik. Node validator. Nah, ini namanya 250 MB per detik. Ada GP3, ada solid state drive atau SSD. Ini menggunakan SSD. Dan banyak masih lagi namanya Node RPC. Ini menggunakan 8 core CPU, 16 GB memori RAM. Nanti teman-teman bisa baca namanya untuk yang ini. Intinya di sini memerlukan yang namanya perangkat keras atau komputer yang bagus. Itu saja intinya namanya agar kalian tidak bingung. Dan untuk syarat-syarat spesifikasinya bisa lihat yang ini. Oke, dan di sini caranya. Oke, sini cara-caranya untuk menjalankannya sebelum menjadi validator. Jadi seorang validator itu berhaklah mendapat hadiah yang bagus sebenarnya, karena dari perangkat keras yang dimilikinya saja sudah perlu modal ya, kalau menurut saya seperti itu. Oke teman-teman, tidak sreg rasanya jika kita tidak melihat Twitter terbaru dari CoreDAO seperti apa ya. Nah, kita coba cek langsung di sini. Nah, ini adalah Twitternya CoreDAO teman ya, yang waktu pagi saya sudah membuat tentang video yang terakhir, itu listingnya ada, dan di sini ada S-Price-nya juga atau satoshi price khusus untuk pengguna dan pembuat core. Salah satunya untuk developer maupun yang builder atau membangun dari CoreDAO tersebut teman. Nah, di sini sekarang ada Get.io lagi teman. Get.io di 2 jam yang lalu membuat tweetan, namanya CoreDAO meretweet Get.io-nya di 2 jam yang lalu ini melakukan yang namanya open trade teman-teman di tanggal 8 Februari, jamnya sama juga 12 PM. Jadi benar-benar sama ya untuk semua listingan marketnya. Dan di sini juga ada, jika teman-teman ingin melihat recording dari AMA Bybit yang ada di China, mungkin di sini teman-teman bisa kalian lihat di sininya di contributor core di Jingli SV. Kita klik, nanti kalian bisa lihat recordnya di sini teman-teman. Nanti di bagian mana ya? Intinya nanti di sini teman-teman bisa cari. Intinya dibuatkanlah terima kasih kepada Bybit yang telah melaksanakan amannya untuk memperkenalkan CoreDAO seperti itu teman-teman. Sekian saja informasinya, semoga bermanfaat dan menambah informasi kalian tentunya bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang validator. Oke, validator memang bagus sebenarnya, tetapi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan baik maupun perangkat keras yang dimiliki harus memenuhi syarat atau requirement yang terbagus sebenarnya, seperti komputer. Itu saja, sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Bye bye.